It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor. Dia luar biasa banget. Semua sinetronnya booming. Nggak ada yang nggak booming. Ibu-ibu pasti meleleh pada waktu itu melihat dia. Siapakah dia? The one and only Jeremy Thomas. Halo, Hai, apa kabar? Baik. Thank you for coming. Sama-sama. Sorry ya, ganggu harus No, it's okay, jauh-jauh okay. ke sini. No, it's okay. Santai. Gila, Jeremy loh, legend loh. Legend loh, karena gue ngefans banget zaman dulu dari awal, luar biasa banget. Jer, boleh cerita nggak awalnya gimana? Kan pertama sebelum syuting mungkin dirimu start from Ya, jadi iklan. gini. Oke. Saya tuh lahir di Sumatera sebenarnya. Bukan sebenarnya, saya lahir di Sumatera. Dari lahir SMP, SMA saya tuh di kalau kalian tahu di Sumatera Tengah itu atau di Riau itu ada yang namanya daerah namanya Minas Minyak Nasional. Disitulah saya tumbuh dan besar, berkembang. Sebelum lanjut, ada campuran dong pastinya. Ada. You're not really Indonesian. Ya. Dari garis papa saya sudah pasti kalau ngeliat seperti ini saya keturunan India. Oke. Tapi kita keturunan India tuh yang berbasis atau bergaris dari Katolik. Oke. Jadi di daerah San Thomas Kerala namanya. Itu dia di daerah South kalau saya nggak salah. Dan ibu saya itu Indo, Filipina sama Belanda. Oke. Jadi ibu saya itu kurang lebih kalau kamu lihat putri saya, Valerie, ibu saya itu kurang lebih duplikatnya. Valerie. Jadi bapak saya pintar tuh milih yang cakep-cakep. Gitu. Oke, saya besar di sana, tumbuh, dan pada saat saya SMA, karena memang di sana tuh sangat Western komunitas. Jadi yang namanya sport culture itu sangat tinggi sekali. Okay. Jadi hiburan di sana tuh cuma olahraga, BMX, kolam berenang, sepak bola, softball, baseball, gymnastik, semuanya ada. Jadi saya terbentuklah menjadi anak muda yang sangat hobi dengan olahraga, plus juga ada pramuka waktu itu. Oke, ya zaman itu kita selalu masih mengalami pramuka. Betul. Ya. Kenapa ini saya terangkan? Karena banyak sekali orang berpikir tuh saya bukan dari Sumatera, tapi saya dari daerah Indonesia Timur. Itu banyak sekali yang berpikir. Oh, banyak yang merasa dari sana ya. Betul. Makanya saya ceritakan sedikit. Lalu saya universitasnya di Unika Atmajaya. Oh, pindah ke Jakarta. Tamat, pindah ke Jakarta, saya di Unika Atmajaya. Dan karena memang saya hobi nge-gym. Ini ada cerita yang cukup menarik, Sanjay. Kenapa saya itu bisa masuk sinetron? Yeah. Oke, ini mungkin nggak banyak orang tahu, tapi dulu waktu saya wawancara zaman dulu tuh sering saya utarakan. Saya itu fitness karena saya hobi olahraga, dan sampai saya kuliah itu saya meneruskan hobi yang namanya suka nge-gym. Oke. Dan saya itu punya komunitas nge-gym itu di Grand Wijaya waktu itu, di daerah selatan, Grand Wijaya. Dan saya itu zaman dulu tuh karena saya hobi nge-gym, banyak sekali di fitness saya itu berbagai macam profesi. Ada yang agensi iklan, ada yang fotografer, ada yang model, dan semuanya. Jadi kadang-kadang setelah nge-gym itu suka tuh teman-teman fotografer atau agensi iklan foto yuk di rooftopnya gym itu. Difoto lah saya. Itu hanya iseng-iseng tuh. Iseng, ceklek. Foto. Mulailah saya tuh dengan job-job yang pertama ada bukan banner, print ad. Zaman dulu itu namanya print ad. Itu untuk iklan ya? Iya, print ad motor, print ad rambut. Saya nggak bisa sebutin brandnya kecuali dia bayar Sanjay. Lalu tunggu berikutnya ya kalau ada sponsor. Print ad dan surprisingly saya ketemu Ina tuh juga di lokasi syuting TV komersial iklan. Jadi sebelum masuk sinetron jadi udah ketemu Ina? Iya, jadi kalau kamu tanya anak pasti dia bilang ya kamu hokinya gara-gara saya. Jadi sebelum saya masuk kaki saya masuk di dunia sinetron tuh saya udah ketemu sama Ina. Satu profesi sebagai bintang iklan. Oke. Waktu itu ada iklan rokok, ada iklan, lumayan lah kita sering ketemu dalam satu komunitas iklan. Karena memang waktu itu saya cukup menjaga badan saya, ya lumayan dapat job. Yeah. Karena
tahun 2000 berapa waktu itu ya, saya udah bilang ke orang tua saya bahwa udah deh nggak usah dikasih duit lagi, saya udah bisa. Nah, pertanyaannya tadilah bagaimana bisa masuk sinetron. Yes. Oke. Nextnya. Jadi waktu saya satu hari itu, saya itu jalan-jalan bukan di mall, saya lupa di mana lah. Lalu saya itu disamperin sama seorang sutradara yang sekarang tuh udah almarhum, Bung Yopi Purnama. Oke. Saya tanya, dia bilang, dia bilang, saya seorang sutradara dan saya menemukan foto kamu dan saya dapat informasi kamu juga bintang iklan. Dia bilang, oke, karena waktu itu saya lihat orang ini bertato, parasnya cukup keras, saya agak nggak percaya. Iya, bukan nggak percaya, agak ragu. Tapi dia bilang, enggak, tenang, ini kan foto kamu. Dia bilang, saya ngeliat, loh ini foto saya yang saya foto di rooftop itu. Entah bagaimana ceritanya nyampai bisa aja. sampai ke dia. Nyampai, oke. Itu umur berapa? Ya 22 tahun atau 23 tahun. Oke. So you don't really start your career 15-16 ya. Setelah kuliah ya. Gini, saya nggak pernah bermimpi bisa jadi di dunia entertain. Zero, not even dream on even thing. Oke. Jadi saya nggak pernah bermimpi. Akhirnya karena waktu itu kalau dapat duit dari iklan juga, ya namanya juga anak muda, dapat uang jajan lebih, bisa makan di restoran, bisa jalan-jalan, bensinnya aman, nggak mikirin dan segala macam, ya udah nyantai lah gitu loh. Ketemu, lalu Bung Yopi bilang, bisa nggak besok ketemu saya, bersama saya ke kantor. Dia bilang, saya kenalin dengan produsernya. Disitulah saya kenal pertama kali Pak Ram. Oke. Pak Ram, saya diajak ketemu Pak Ram lihat, bicara dengan Yopi, yakin lu Yop atau apa? Yakin, saya udah bicara dengan anak ini, bla bla bla. Lalu Ram bilang gini, ya udah kalau gitu, karena lawan mainnya tuh bukan orang biasa. Lawan mainnya nih kalau memang nih peran buat kamu adalah Paramitha Rusady, dia bilang. Oke. That's the first time harus acting dan akan ketemu dengan Paramitha Rusady. Iya. Wow, saya pikir. Ya saya sempat dengar lah Paramitha tuh bintang top lah. Yes. Bintang top, bintang ini istilahnya. Oke, saya bilang. Karena waktu itu saya punya prinsip dalam hidup yang yang saya emban sampai sekarang, yang saya terapkan kepada keluarga saya. Jangan pernah menolak undangan dalam bentuk jenis apapun. Mau itu yang undang kamu orang besar, orang sedang, orang kecil, orang biasa, event datanglah. Explore lah undangan tersebut, karena dari hal kecil itu bisa terbuka pintu yang lebar, dari kesalahan kecil juga bisa menjadi kesalahan yang besar. Betul. Itu. Jadi saya datang, saya temuin, dan bagi saya, oke, kenapa enggak? Habis itu saya dikasih harga waktu itu cukup murah, yang saya nggak tahu itu murah apa enggak. Kalau saya nggak salah 200.000 apa 250.000 per episode lah waktu itu. Karena saya juga nggak berpikir bahwa saya dari iklan juga waktu itu udah zamannya 5 juta, mungkin 10 juta gitu ya, saya lupa lah. Kalau bintang iklannya top banget tuh mungkin bisa 60 juta gitu. Paling top cepet lah zaman dulu tuh. Zaman dulu. Zaman dulu tuh cepet, mungkin udah kayak SM sekarang. Iya, betul. Akhirnya saya pikir oke lah. Dan saya sempat tuh di questioning terus sama Pak Ram. Kamu siap ya jadi orang terkenal? Ya saya diam aja gitu loh. Kamu tuh akan terkenal loh, karena lawan main kamu nih begini. Nah, pendek kata itu tuh Sanjay, itu akhirnya saya satu frame dengan Paramitha, dan saya waktu itu ini yang saya mesti cerita juga nih kepada ini podcast ini, karena tidak banyak orang tahu bahwa saya itu digembleng sama Bung Yopi itu. Jadi saya harus datang jam 6 pagi sampai jam 11.30 untuk di coaching setiap hari untuk menghadapi seorang Paramitha. Jadi saya diajarin yang namanya logika sebab akibat, logika body language, logika lighting, kenapa orang itu kenapa mata. Jadi banyak sekali karena mereka kalau saya nggak salah backgroundnya teater. Yes. Penulisnya tuh Om Pitra Jaya Purnama. Jadi orang-orang yang betul-betul sangat mengedepankan kualitas acting. Nah, karena saya itu dibawa Bung Yopi itu bertanggung jawab moral kepada Pak Ram untuk menjadikan bahwa Jeremy ini harus bisa satu frame dengan Paramitha dan bermain baik. Jadi saya datang jam 6 pagi, saya datang. Setiap hari? Setiap hari saya datang jam 6, saya dikasih tahu, ini kamu logikanya begini, scene kamu berikutnya begini. Dan zaman dulu kita nggak ada lampu LED yang seperti sekarang. Zaman dulu tuh HMI, blonde, red, saya lupa namanya itu apa tuh, red. Jadi
pada saat begini blog, saya diajarin semuanya. Nah, itu yang mungkin pertanyaan saya berikutnya, itu yang mengantarin karir saya. Kenapa saya gampang beradaptasi dengan situasi dan bermacam-macam dan membaca skenario. Nah, kurang lebih seperti itu intronya. Kalau nggak nanti jadi podcast gue nih, gue yang ngomong terus. Nah, gitu. what I mean gini, ini kan pertama kali. Itu waktu kamu ketemu bintang besar, pastinya lawan main kamu Paramita yang siapa yang nggak kenal dia ya. Dari film-filmnya juga udah booming semua sebelumnya. Nah, ada nggak rasa worried, rasa aduh gila gue ketemu Paramita takut? Iya. Pasti ada. Gini, kekhawatiran saya waktu itu bukan ketakutan terhadap bahwa dia bintang senior. Worried saya itu adalah bahwa saya dideskripsikan waktu itu sama Pak Aram atau sama sutradara bahwa ya dia diva, dia waktunya terbatas dan ya karakternya seperti itu deskripsinya. Bagi saya, waduh nih kalau gua tag-nya banyak kan nanti dia kesel. Tapi Sanjay, thanks God ya, thanks God banget saya. Chemistry wise kita akhirnya berteman. Yes. Dan bahkan kalau keluar makan tuh Paramita suka ikut yuk nyetirin mobil gue gitu loh. Akhirnya kita berteman. Waktu itu nama saya Robi kan. Ya Rob jalan yuk dan segala macam, dan dia cukup memberikan empowerment kepada saya. Memberikan empowerment, dan saya ngerti bahwa disitulah sikap profesional dia mengatakan gini, kalau framing ini berhasil dengan baik, karena kunci ceritanya itu ada di kita. Kunci ceritanya itu adalah Hati Seluas Samudra itu adalah saya dan Anjas itu anak orang kaya yang bapaknya kelelahan melihat kelakuan kita, dan saya waktu itu womanizer, hobinya playboy dan segala macam, dan akhirnya disetting menjadi miskin gitu. Nah, kita berakting dengan baik. Dan kalau saya nggak salah tuh Hati Samudra bukan kalau nggak salah, saya confirm tuh hasilnya luar biasa bagusnya. Yes, that's one of the best sinetron yang aku zaman dulu nonton juga sih jujur. Itu my first debut. Udah setelah itu ratingnya kalau saya nggak salah cukup tinggi zaman dulu di RCTI itu. Nah di situ saya lihat Pak Ram trust levelnya terhadap saya tuh menjadi sangat luar biasa tingginya, dan langsung saya masuk ke blog. Tiap kali ada cerita tuh langsung saya masuk ke blog opsi pertama kalau dia nulis, ya berlanjut lah waktu itu ke Bella Vista, Janjiku, Istri Pilihan, banyak lah, lupa saya. Nah dari situ kan langsung tuh booming, bla 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 bla, naik semua. Dan siapa yang tidak tahu Jeremy Thomas, pastinya gila, idolanya pasti ibu-ibu dan semua wanita ya. Karena emang wanita zaman dulu sekarang jadi ibu-ibu. Berarti kan masih fansnya dong, berarti. Betul. Itu gila banget sih emang. Dan zaman dulu kan emang tidak terlalu banyak bintang dan sinetron. Betul. Ya maksudnya kalau sekarang kan you can press any channel, there is another series gitu. Betul. Kan, dengan sometimes bintangnya siapa aja bingung. Betul. Nah to maintain your career itu kan gak gampang. Yes. Tetap bintang baru tuh kan bermunculan. Betul. Dan mungkin ada yang lebih ganteng, pasti ada. Yang lebih bagus mungkin ada. You have a quality that apa yang bisa membuat kamu, gue harus maintain nih. Gue harus tetap berada di situ. Bagus pertanyaan itu Sanjay. Jadi gini, saya kebetulan orang yang percaya dan believe terhadap suatu proses atau suatu kesinambungan. Tanpa saya sadari kebetulan untung saya nggak menyadari waktu itu bahwa proses ini mengantarkan saya dan beberapa teman-teman yang lain dalam suatu proses yang cukup panjang dan melelahkan. Mungkin kalau saya nggak salah tuh lebih dari 10 tahun sinetron yang kami bintangin rame-rame itu cukup mendapatkan tempat di hati masyarakat. Pasti. Dan saya masih ingat tuh Pak Ram tuh pernah bilang bahwa gila Jeremy, sinetron Istri Pilihan kamu TV share-nya itu sampai nembus 80% above the highest and the biggest rating, dia bilang. Dan TV waktu itu cuma 4. Dan itu yang memberikan signature kami kepada industri dan kepada masyarakat. Saya sendiri waktu dalam proses tumbuh kembang saya sebagai anak muda yang muda dewasa kecil lah, saya juga nggak ngeh waktu itu. Saya baru ngeh tuh setelah waktu saya above 40. Pada saat orang bilang gila sinetron zaman dulu, itu yang merecall saya. Nah,
pertanyaannya adalah gini, bagaimana memaintain? Yes. Karena by industri praktis waktu itu saya gini, mungkin ini yang keberuntungan saya, yang mungkin sekarang anak-anak sekarang mereka mendapatkan keberuntungan yang berbeda. Nanti saya cerita. Zaman dulu saya cukup beruntung karena saya itu diemban dan dilatih dan disutradarai, dan skenario saya ditulis oleh orang-orang yang betul-betul pakarnya di situ lah ya. Saya masih ingat sebelum saya masuk Judul Baru tuh 2 bulan apa 3 bulan sebelumnya saya sudah diinfo sama penulisnya. Gua lagi nulis nih, misalnya Zara Jetira. Iya, zaman dulu. Jar, pas ketemu di Multi, Jar saya lagi nulis nih buat kamu. Kurang lebih nih cerita kamu seperti ini. Jadi proses penempaan itu yang akhirnya membuat saya menjadi, saya nggak tahu di mata industri menjadi suatu signature tersendiri tanpa saya sadar gitu loh. Sutradara, saya udah kenyang sama sutradara-sutradara yang cukup idealis. Bung Yopi, Enison, Maruli Ara, Nasri Capi almarhum. Wah, itu istilahnya kan memang orang-orang dedengkotnya di IKJ, dunia industri ya. Dunia industri. Di DOP-nya juga zaman dulu seperti itu. Dan sinetron zaman dulu pada saat skenario dibaca kamu harus syuting di Bali, ya ke Bali. Iya. Ke puncak ya ke puncak. Jadi saya mengalami suatu proses tersebut yang tanpa saya sadar itu menjadi mungkin universitas saya yang membuat saya menjadi sekarang. Kalau itu nggak ada saya nggak tahu. Nah, tumbuh kembangnya anak muda sekarang ya memang harus, karena memang industrinya meminta seperti itu. Yes. Stasiun TV 12 kali ya, saya nggak tahu. Jam tayang yang dari seminggu sekali menjadi setiap hari. Dari siang malah sekarang. Dari siang. So it's more instant for them. Jadi bagi saya keberuntungan mereka adalah di alokasi opportunity, mangkoknya mereka menjadi lebih besar. Entry to industrinya menjadi lebih gampang buat mereka. Tapi kan itu kan bukan suatu kesalahan. Itu adalah suatu kemudahan. Yes. Nah, pada saat ada sesuatu yang tertempa, itu yang mungkin menjawab secara tidak langsung. Ada sesuatu yang tertempa, ada sesuatu yang instan, ya menjadi signature udah pasti. Udah. Kalau menurut saya seperti itu jawaban statistik gampang-gampangannya seperti itu. 27 tahun di dunia hiburan. Ada rasa jenuh nggak? Pasti. Saya ada masa-masa pada saat saya mengatakan bahwa this is enough, I need to step back, I need to find somebody, another option or opportunity dan segala macam. Thought seperti itu banyak. Bahkan sekarang nih per hari ini saya mengatakan bahwa look, I will continue my showbiz with different platform, maybe series atau film atau digital, but not sinetron gitu loh. Karena saya mengatakan passion saya atau interest saya tuh udah nggak di situ lagi mungkin ya. Kadang-kadang saya pikir bahwa apakah saya mesti formally announce, tapi rasanya kalau saya formally announce saya nggak mungkin mengubur atau mengkanibal sesuatu yang membesarkan saya. Cukup saya simpan buat saya. Betul. Jeremy dan MD. Yes. Kita pertama kerja di judul Ciklet Cinta kan, Kelas Atas. Cinta Kelas Atas. Itu juga ketemu MD tuh kalau saya nggak salah tuh ada dulu yang Tiger bukan ya? Tiger Boy, MD juga bukan ya? No, bukan. Ya. Itu film kan? Iya. Bukan. Ya. Berarti Ciklet Cinta Kelas Atas. Dan ketemu pemain-pemain yang sudah pernah bekerja sama sebelumnya pastinya. Desi, right? Iya, Desi. And then I forgot sih. Berarti kan buat kamu lebih easy beradaptasi karena you know these people. Yes. Mostly kan ada Ferry Salim kalau nggak salah ya. Yes. Ya. Betul. Udah pernah bekerja sama dengan semuanya. Betul. Nah itu pengalaman kamu gimana? Ya sama sih mungkin ya. Saya beruntung, Sanjay. Kebetulan saya masih mengatakan bahwa teman-teman wanita saya yang aktris itu mereka adalah saya kategorikan tier A actress. Ya. Dan saya beruntung. Desi, Mita, Paramita, Ayu Asari, Krisdayanti, Tamara juga pernah. Tamara tuh film pertamanya dengan saya. Oke. Tamara tuh main film pertamanya tuh dengan di filmnya Anakku Terlahir Kembali. Itu iya betul, that's the title. Itu Tamara dengan saya. Sutradaranya Enison Sinaro. Jadi bintang-bintang menurut saya tier E ini ya saya cukup beruntung. Kenapa? Ya karena memang kita cukup
cukup bermain dengan passionate lah gitu loh. Sinetron sekali seminggu, satu episode kadang-kadang lebih dari seminggu syutingnya. Karena kan tayangnya nggak kejar tayang. Jadi ya pada saat kita recall nih di tempat yang lain atau di produksi yang lain ya sangat gampang gitu loh. Di luar konteks nih, Iya. ada beberapa informasi. Saya pengen klarifikasi. Jeremy Thomas itu ribet. Iya. Ada info kan pasti Iya, kamu iya, juga iya. mendengar kan. Iya, iya, Hari betul. jangan pakai Jeremy deh, Iya. ribet katanya Iya. kalau syuting. Nah itu pengalaman saya enggak sih so far. Iya. So itu Sebenarnya pengen gini, tahu kenapa ada info-info seperti itu. Sebenarnya gini. Kalau kita track back dengan apa namanya, gini loh. Industri sekarang ini bukan bisa dikatakan berubah sekali. Yes. Dinamikanya, kulturnya, semuanya berubah. Pada saat dulu saya masuk di industri yang kalau saya bisa katakan Sanjay, tatanannya itu ya sesuai dengan tatanan etika industri yang baik. Tiba-tiba saya masuk ke situasional sekarang yang saya lihat kok seperti ini ya gitu loh. Gini, saya terbentuk sebagai aktor atau sebagai pelaku di showbiz atau di sinetron dengan waktu itu tatanan yang cukup diperhatikan dengan baik. Saya ngomongin masalah simple, Sanjay. Dulu waktu saya berakting saya diminta menghasilkan performa yang cukup baik di framingnya, bukan oleh produser doang, oleh sutradara, oleh lawan main saya sendiri. Betul. Jadi nggak ada istilahnya kalau saya belum datang atau dia belum datang itu di cheating tuh nggak ada. Karena waktu itu pakai foreground, pakai pegangan, pakai ini. Oke. Satu. Yang kedua, kita nggak disuggest untuk bekerja sampai lelah. Karena kita disuggest untuk menghasilkan acting yang baik. Maksimal lah ya. Maksimal. Saya sama produser saya zaman dulu cukup di look after bahwa kamu badannya mesti fit, berarti kamu mesti makan yang benar dan segala macam. Oke, berarti tiba-tiba saya masuk industri sekarang. Saya ngelihat waktu itu saya banyak komplain tuh di hal-hal yang sebenarnya kecil, yang mengatakan bahwa kalau bisa bekerja itu tidak lebih dari 14 jam. Karena kemampuan muka, kemampuan orang berpikir itu lebih dari 14 jam tidak akan menjadi lebih baik. Yang kedua, saya setuju kalau orang tuh lebih baik bekerja dari pagi. Karena waktu energy acting kita di pagi itu akan menjadi lebih baik. Oh, so you're okay of calling pagi? Saya lebih bagus di calling pagi. Karena saya memang bangun pagi. Karena some people kan banyak cranky tuh kalau harus di calling jam 7, jam 8. Aduh, saya bisa jam 11. Mungkin kamu juga pernah mengalami dengan lawan main yang seperti itu kan? Nggak bisa pagi, adalah. Kita nggak usah sebut nama. Betul. Banyak yang seperti itu. Cuman itu kembali zaman dulu itu tidak dijadikan isu. Tapi Astra zaman dulu betul-betul ngelihat bahwa siapa yang bisa di breakdown pagi. Beda dengan etika kru sekarang. Etika kru sekarang adalah semua pemain digelondongin, dikumpulin, dimasukin. Akhirnya membuat yang namanya kultur produksi itu tidak berjalan dengan baik. Yang tadinya kok gue ya udah datang aja dulu. Kenapa itu terjadi? Gara-gara skenarionya belum ada. Betul. Sometimes we don't know, right? Jadi lu mau ngeblame siapa? Astradanya lu marahin, dia akan bingung. Dia bilang ya gimana? Skripnya belum tahu. Kalau misalnya skripnya memintakan. Jadi yang saya bilang tadi, tatanan produksi seperti itu yang bisa dikatakan sedikit amburadul yang membuat saya ribet. Saya mengatakan kalau memang gua harus syuting jam 8 malam, kenapa di calling jam 10 pagi? Masuk ke lapisan berikutnya karena skenario belum ada. Kenapa skenario yang belum ada? Karena baru dibuat tadi pagi atau baru dibuat setelah TVR keluar. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau pakai standar yang mana nih? Apakah kita mau menjadi kompetitif, series kita bisa kompetitif dengan series yang ada di OTT apa di Netflix? Saya rasa enggak akan bisa, mungkin. Nah, jawabannya itu. Jadi saya ribetnya di situ, mengatakan bahwa aduh kok orang tidur udah seperti di amparan ya, gara-gara mereka kebingungan bahwa besok nih menunggu skenario seperti apa. Dan menurut saya to create a good series ya harusnya jangan seperti itu. Tapi mau bilang apa? Iya sih, masuk ke The Watcher.
Gimana awalnya bisa langsung oke dengan The Story of the Watcher? The Watcher itu sebelum saya dihubungin sama MD, saya tuh dihubungin dulu sama PH-nya kalau saya nggak salah, partnernya MD. Ya, dari timnya. Dari timnya mereka menghubungin saya dan tadinya saya berpikir bahwa The Watcher itu saya yang lihat. Oke, menarik juga ya nih. Dan mereka membilang bahwa komposisi pemainnya waktu itu ada Angga, Kathleen. ada Kathleen. Saya pikir waduh, ini mereka nih yang di industrinya nih lagi shining star nih. Saya lihat, saya kan ngikutin Angga dari 2 Garis Biru. Yeah. Saya pikir cukup menarik bermain dengan lintas generasi seperti ini, karena saya berpikir tuh saya ini yang bayangan saya adalah saya menjadi antagonis yang lihat. Tapi setelah saya dapat skenario, saya baca, saya lihat, dan saya ketemu Sanjay juga, saya bilang kita udah lama nih nggak reuni gitu loh. It's been a while since Ciklet ya. Lama banget. Cinta Kelas Atas. Dan daripada Sanjay selalu mengatakan kata orang Jeremy ribet, mendingan lu coba gua dulu sekarang. Dibalikin ke aku loh. Ya kan? Artinya gini, saya paham kalau misalnya yang namanya omongan A, omongan B, saya paham karena saya udah cukup kenyang dengan hal itu. Tapi objektif saya yang objektif saya itu adalah objektif untuk membuat industri ini menjadi lebih baik gitu loh. Dan bahkan waktu saya syuting Watcher juga saya bilang ke LP-nya, ini mesti gini, ini mesti gini, ini mesti gini, ini sebaiknya gini. Tapi pada saat saya lihat di lapangannya itu smooth, ya udah, gua santai gitu. Dan menurut saya again tergantung siapa yang handle. Pada saat kita menemukan line producer atau Astra 2 atau Astra 3, mereka paham dan hubungan relationship-nya baik dengan selebriti, menurut saya selesai kok. Karena kalau mereka mau berpikir sedikit lebih panjang dan mau membangun relationship lebih baik, ingat loh, kita nih di industri people. Yes. Kita nih di industri people loh. We work with 100 people. Jadi ya dengan people itu ya kita mesti blend. Dan saya udah bisa mengatakan kenapa saya survive di industri people, ya udah 27 tahun saya bekerja dengan people. Jadi, dan paling komplain orang terhadap saya adalah Jeremy ribet, Jeremy ini, Jeremy itu, Jeremy ini, Jeremy itu, Jeremy, dan segala macam. Cuman saya bilang ya, kamu tanya dulu dong, discuss dulu sama saya. Pada saat kita discuss, masalahnya selesai, berarti ya ada hal-hal yang menurut saya tuh mesti didiskusikan gitu. Sebetulnya betul sih, kemarin juga sempat kita ada miss kan. Bukan di kita, maksudnya ada ketakutan dari tim produksi selalu yang The Last Day, remember, yang kamu harus ada di puncak pagi-pagi. Aku tuh kayak di torture bolak-balik. Make sure Jeremy on time. Aku bilang aku bilang aku udah ngobrol sama Jeremy. We have the solution. Maksudnya semuanya tuh bisa diobrolin. Tapi ketakutan itu di satu tim. Aku tuh di downer bener-bener sampai tengah malam karena semua orang yang aduh Jeremy kalau besok nggak on time nih, dia semuanya dia. Sampai aku ngobrol sama tante, Mbak, tolong ya Mbak, please. Aku sampai minta tolong ke sana ke sini kan. Kadang itu bisa gini, Sanjay. Saya berapa kali kebetulan saya waktu itu berapa kali memproduksi digital series ya. Saya hire lah seorang sutradara dan saya panggil lah pemain yang menurut saya suka, dan sutradaranya mengatakan jangan pakai A, jangan pakai B, jangan pakai D, jangan pakai. Saya bilang kalau jangan pakai A, pakai B, siapa dong yang main? Ada termasuk salah satu teman baik juga yang teman yang saya, jangan ini nanti bikin. Saya bilang sama dia, kamu dapat informasi bahwa mereka dikatakan ribet lah, dikatakan apa tuh dari siapa? Kayak mungkin nyebar lah. Ya. Karena ini small world kan. Tapi yang namanya definisi mereka ribet dan segala macam. Udah pasti ada sebab dan akibatnya. Sekarang gini lah, kalau misalnya saya di calling jam 10 pagi, saya di tag jam 8 malam, saya boleh sebel nggak? Boleh dong. Tapi kan nggak nyebar kan? Iya. Kru ini mengatakan namanya si A, lu nggak beres menyebar kan Bintang nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia cuma paling dongkol sehari 2 kali, ya selesai. But the other round, pada saat misalnya Bintangnya sedikit mengatakan seperti itu, nyebarnya rame. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Sederhana, buktikan aja kalau produksi itu berjalan dengan lancar dan selesai. Saya syuting iklan, selesai. Saya syuting film-film yang lain, selesai dengan baik. Paling mereka bilang, Jeremy makannya healthy, which is itu harusnya perlu. Jeremy nggak suka syuting pagi, nggak suka syuting sampai larut malam, gara-gara memang kita harus tidur supaya
besoknya fresh, dan itu semuanya rasionalitas yang make sense. Betul. Udah. Sesimpel itu sebetulnya ya. Kalau menurut saya iya. Setuju sih sebetulnya. Kalau menurut saya, jadi kalau misalnya diatur dengan schedule dengan baik, kemarin kebetulan waktu The Watcher kita dapat unit atau Astrada berapa tuh ya, Elhan itu lancar kok. Ada apa-apa saya raise issue ke dia, ini begini, communicate begini, beres. It's about communication. Yes. Yang tidak boleh adalah berasumsi, atau misalnya kalau saya suka bilang, wah ini Astrada cari selamat nih, yang penting laporan gue beres, pemain gue datang, selesai gue. Banyak sih hal-hal seperti itu. Banyak. Misalnya pemilihan catering yang misalnya digelondongin. Saya ngelihat bagaimana tidak organisnya, misalnya katakan catering dikumpulin. Mungkin saya jarang makan catering, tapi saya lihat ada kru yang nakal, kotaknya tetap, sambalnya aja diambil aja, glek. Yang terakhir makan tinggal nasi sama kerupuk gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang itu saya bilang ini nggak boleh nih kalian kayak gini, saya bilang. Kasihan. Nah, banyak hal-hal kecil gitu yang menurut saya mesti di reward, dan itu bukan hal yang rocket science. Iya sih. Apa yang menarik dari The Watcher menurut Jeremy? Gini, kalau menurut saya pertama itu romantic suspense, ada komedinya sedikit. Satu itu. Yang kedua, ini film jarang nih. Tipe ini dibilang cerita cinta, iya enggak. Dibilang suspense 100%, iya enggak. Dibilang action, iya enggak. Jadi moodnya ini kurang lebih kayak Home Alone. Oke. Moodnya ya. Kayak Home Alone. Jadi ada tegangnya, ada tali ceritanya, ada komedi sedikitnya, dan komposisi pemainnya menurut saya itu perfect. Dan saya ngeliat Anggi di sini menggunakan rumus yang berbeda cara pengambilannya. Saya kan sedikit belajar dia pengambilannya saya udah bisa ngebayangin nih barang ini nanti film ini akan fast cuttingnya seperti apa, set gitu. Menurut saya ya cukup menarik, makanya nanya kapan trailernya muncul nih. Ya, soon kita kabarin. Gitu ya. Tapi as your character di The Watcher, are you happy with that? Oh, I'm very happy karena menurut saya gini, saya lately ini lately saya tuh kebanjiran karakter yang as if di awal itu seperti dipikir orang jahat padahal baik. Salah satunya di The Watcher. The Watcher kan saya sebenarnya adalah pria yang baik, yang care terhadap kehilangan anaknya. Lalu saya kemarin tuh ada cerita juga di PH yang lain, di awal berpikir endingnya enggak. Sekarang saya juga kebetulan akan syuting di Paris seperti itu. Jadi itu kembali lagi mengingatkan saya ke peran-peran saya yang dulu waktu di sinetron. Di sinetron kan saya dulu as if diciptakan penulisnya itu bahwa karakternya begini, sebenarnya along the way dia pria yang baik gitu loh. Nah, jadi, secara look ya kalau aku lihat kan lumayan keras nih, Jer. Maksudnya garisnya lumayan keras. Tapi pernah nggak dapet peran? Kayaknya di sinetron nggak pernah antagonis deh. Enggak. Makanya kalau orang bilang saya antagonis, saya mau bingung. Nggak pernah saya dapat antagonis. Karena selalu mendapat peran baik kan. Di awal tuh mereka nggak melihat kamu di sisi antagonisnya. Enggak. No. Jadi makanya saya berapa kali dapat tawaran dari PH gitu, yang selalu melihat saya itu berdasarkan dari Instagram lah. Wah, Jeremy kalau di Instagram nyigar berarti cocok jadi mafia. Saya bilang, hey, it's not like that. Gue bilang, you need to talk, ketemu sutradaranya, mengalami, mendalami dan segala macam. Jadi jangan gampang stereotip gitu loh. Oh, kalau gini ya enggak lah, saya bilang. Tapi kepengen nggak untuk mendapatkan peran yang completely black? Oh ya, bagi saya peran. Kalau ada peran yang bagi saya selama itu perannya cukup challenging bagi saya dan saya bisa acting, ya I will do it gitu. Nggak jadi masalah mau antagonis, mau A, mau B, bagi saya nggak jadi masalah. Selama peran itu cukup signifikan atau cukup memberikan kontribusi dalam suatu utuhnya cerita. Gitu. Jadi bagi saya ya daripada ya peran. Menurut saya peran yang ada sih sebenarnya peran saya yang cukup menarik, cuma saya belum tanda tangan confidentiality agreement sama PH-nya. Jadi itu mungkin kamu tahu, nanti abisnya gue ceritakan. Tapi kalau kamu bilang ya this is a good unik. Jadi saya lagi banyak peran-peran yang tiba-tiba di umur saya yang gini mendapat peran yang unik gitu loh, sesuai dengan umur saya, sesuai dengan karakter saya. Jadi bagi saya ya bagus lah.
Bagus ya. You can explore more. Yes, explore ya more. kan? Dan mungkin apa namanya, opsi castingnya nggak banyak. Jadi mungkin saya juga beruntung di umur saya ini mengerucut tuh. Mengerucut banget. Mengerucut. Banget. Jadi banyak saya terima callingan, oh ini. Dan ada yang cameo, ada yang bagi saya good gitu. You don't have to commit in the entire production. Kalau bisa dalam sedikit sini itu kan akan lebih refresh gitu. Karena aku lihat ya nggak balik lagi, as you said semuanya mengkerucut kan, terus yang memaintain the look as you do itu kan juga nggak banyak gitu loh. Iya, nah itu juga perlu saya sampaikan. Kebetulan saya memaintain bukan gara-gara saya seorang aktor, gara-gara memang saya suka olahraga dari dulu. Saya suka olahraga dan saya suka mempunyai rasa fit dalam hidup saya. Jadi misalnya kalau olahraga ya kan habis itu kita seger, ya saya suka gitu loh. Jadi bonusnya mungkin nih orang bilang, wah Mas Jer, sebenarnya saya nggak terlalu menjaga-jaga seperti yang orang berpikir zaman dulu. Zaman dulu saya jauh lebih ekstrim daripada sekarang dietnya. Cuman sekarang saya balance saja. Jadi kalau hari ini saya makannya merasa agak banyak, besoknya saya kurangi. Tapi kan kamu sempat Jeremy sampai yang kurus gini kan, sempat di tengah-tengah kan? Sempat. Aku sampai lihat, wow dia bisa begini. Bisa. Tapi not seger sih. Oh iya. This is your look better. Ya ini. Karena kan jadi lebih tirus kan? Betul. Jadi artinya ya tergantung. Ada masanya kadang-kadang itu waktu umur saya 40-an deh. Saya betul-betul misalnya katakan nggak karbo, nggak ini. Cuman ya pertanyaan saya adalah gini saja, secara mental health itu baik nggak? Nggak juga. Diet yang sampai nggak makan mengurangi semuanya berarti kan imbalance. Ya udah hidup balance aja lah. Kalau hari ini makannya banyak, makannya kurang sehat, ya besok disehatin gitu. Udah gitu. Nah itulah salah satu tips untuk bisa memaintain seperti Jeremy sekarang ini loh. Saya harus ikutin berarti soon. Kan seumurannya sama. Umurannya sama emang. Oke, Jeremy dan keluarga. Iya. Jeremy married umur berapa? Saya masih muda juga ya. Iya, saya married tuh 25 tahun, Ina tuh 20 tahun. Why you decided untuk married secepat itu di saat karir kamu lagi peak-peaknya? Iya, tapi kamu nggak expose kan the marriage? Iya, jadi gini loh. Kebetulan saya orangnya tuh gini. Oke. Saya bukan tipe orang yang di private life-nya tuh sebenarnya terlalu suka mengekspos diri. Sekarang harus gara-gara sekarang tuh dunia sosmed. Yes. Tapi kalau saya tanya apakah saya happy dengan mengekspos private life saya ke sosmed, jawabannya enggak juga gitu loh. Tapi ya memang kebetulan di industri kita sekarang memintakan bahwa sosmed adalah salah satu lookbook. Yes. Dulu kan enggak, dan saya tuh nggak pernah punya punya target bahwa gue harus kawin umur sekian, gue harus pesta rame, gue harus ini, ya enggak. Bisa saya jawab mungkin gara-gara saya besar dan tumbuh besar di American Society, di mana orangnya sangat sedikit individualistic oriented, bahwa ya hidup gue punya gue gitu loh. Ya udah, jadi waktu misalnya saya waktu itu ketemu Ina dan saya ngerasa bahwa oke lah, dan karakter saya tuh lebih cocok kalau saya ada pasangan. I know myself. Kalau saya sendiri I'm completely mess. Oke. Jadi kalau saya sendiri saya nggak akan menjadi lebih baik seperti sekarang. Jadi pada saat saya mengatakan waktu itu gue harus punya teman nih, harus punya teman, harus punya pacar, harus punya pasangan, ya gue lakuin gitu. Kalau nggak nanti waduh, dari sini ke sini repot kita. Ya, selama kamu ngetop tuh kan temptation kamu banyak sekali nih Jer. Ya, apalagi kemarin kan, you're on top. Dikelilingi ya, dengan seluruhnya cantik banget gitu kan. Betul. Itu kan udah pasti manusia, wajar banget gitu kan. Wajar banget. Makanya saya bilang kalau misalnya orang melihat sesuatu yang ini ya manusiawi, ya wajar. Namanya juga manusia dikasih mata. Emang kalau ngeliat orang bagus kita begini itu yang bahaya kan? Iya sih. Jeremy dan anak-anak, seberapa akrab dan dekat kamu sama anak-anak? Nah, ini menyambung pertanyaan saya yang berikutnya. Karena kita kan married muda, yes. Married muda, saya umur 25. Kita kebetulan tuh keluarganya kecil. Jadi dari keluarga Ina tuh juga kecil, dari keluarga saya nggak begitu banyak, sehingga anak-anak itu di hands on sama kita tuh dari kecil sampai besar. Ada plus ada minusnya. Plusnya mungkin dari kita spend time sama mereka terus. Minusnya mungkin mereka ngerasa bahwa ini orang tua gue kok semuanya tuh mesti dekat gitu loh. It's okay mereka berprasangka seperti itu dulu sekarang, karena menurut saya mereka dalam situasi yang ngerasa bahwa kok orang tua gue nih ikut semua sih urusan gue,
mulai dari gua A sampai private life gua. Sekarang nggak apa-apa, tapi I will believe Sanjay waktu mereka growing up, mereka akan oke, dulu bapak gua gini, dulu ibu gua begini. Jadi kalau kamu tanya dekat ya dekat kita. Kenapa? Karena memang proses tumbuh kembangnya mereka itu ya kita bersama-sama. Plusnya ya kita kawin muda, minusnya ya saya sebagai laki-laki itu dalam beberapa fase waktu itu sempat gila nih, gue kok nggak bisa nikmatin my gentleman time ya. Sekarang gue nikmatin waktu anak-anak gue sudah mulai gede. Matthew udah tahun ini mungkin berapa ya, Matthew tuh 97, berarti tahun ini berapa, 23 ya, 23. Valerie tuh tahun ini sudah 22 atau 21. Jadi menurut gue ya this is my time to chill a bit gitu loh. Tapi kalian sempat move ke London ya? Ya, jadi tahun sebenarnya gini, tahun 2016 tuh waktu Matthew di Seattle. Jadi saya pernah punya moto nih, saya lupa ceritain. Saya pernah punya moto kepada keluarga saya, kepada Ina juga, bahwa saya tidak akan membesarkan putra putri saya SMA di Jakarta. Why? Karena menurut saya pengalaman saya tinggal di hutan di Riau di Caltex itu sangat menyenangkan sekali dan itu fit buat tumbuh kembang seorang remaja. Ada outdoor, tidak polusi, security-nya cukup baik dan tidak ada noise atau city noise. Itu bukan suara, temptation city. Yes. Drugs, anything itu nggak ada. Lalu saya berpikir bahwa oke, kalau mereka SMA mereka tuh harus keluar dari Jakarta. Kemana lah, luar negeri kayak atau kemana dan segala macam. Sempat tembus, akhirnya saya memutuskan untuk menguliahkan Matthew tuh in early age di Seattle, which is I'm wrong. Akhirnya sempat kita ya, kalau kita sekolahkan ke sana, adiknya nyusul, kita nge-base di sana. Sempat kita pikiran seperti itu. Nge-base di Seattle, karena memang saya orang yang suka sekali. Saya orang yang nggak pernah takut untuk mencoba sesuatu karena I believe gitu loh. Akhirnya waktu itu Matthew memang belum siap di situ, pacaran, Matthew-nya broken heart, kuliahnya nggak berjalan dengan baik, pulang ke Jakarta. Akhirnya Valerie-nya waktu itu Valerie itu SMP-nya tuh di SMA-nya di BIS, SMA-nya tuh associate dengan BIS, saya lupa namanya apa. Di BIS akhirnya kita udah susun nih bahwa roadmap-nya adalah bakal dia ke London. Saya belum pernah tuh ke London first time. Akhirnya kita ke sana. Akhirnya mulai terbesit waktu itu. Wow, enak juga ya di sini. Cuman mesti ada bisnis. Nah, pada saat tahun berapa gitu saya mulai berkoresponden, karena saya orang di film dan kebetulan London itu adalah kota yang familiar dengan film. Yes. Dan jika kita berbicara dari Indonesia menjual Bali atau menjual Yogyakarta atau art and culture about Indonesia, orang sana tuh open untuk discuss. Sempat akhirnya Matthew juga waktu itu sekolah filmnya di sana, Valerie itu masih sekolah di sana. Akhirnya that's it, let's pull the trigger. Semua udah berjalan dengan baik. Tiba-tiba pandemik. Yes. Pandemik karena kita bukan citizen. Ingat loh, kalau kita bukan citizen, loss opportunity kita di sana tidak diganti. Kalau kamu citizen diganti. Yes. Jika kamu employee, kamu dapat 70% dari salary. Kalau kamu dari entrepreneur, kamu bisa mereimburse kerugian kamu. Nah, karena waktu itu saya udah spare nih waktu berapa bulan. Ini kalau saya terus seperti ini nanti financial akan tidak healthy. Gitu, financial. Akhirnya kita memutuskan kembali dulu, lihat opportunity di sini sampai di sana kembali keadaan sehat lebih nih. baik. Ya. Untuk keluarga, ada nggak yang kamu rasa kamu belum capai dan kamu harus untuk kesana? keluarga? Iya. Kalau menurut saya masih panjang, Sanjay, masih gini loh. Parenting itu is a lifetime commitment. Yes, lifetime agreed. Jadi once you have kids, anak, ya sampai kamu jantungnya nggak berhenti, that's a commitment gitu. Yes. Karena masing-masing stages itu beda. Mereka kecil, kita tuntun, kasih makan. Mereka remaja, beda lagi challenge-nya. Sekarang mereka menjadi young adult, ya beda lagi challenge-nya gitu. Yes. Framing-nya beda lagi. Jadi menurut saya ya kadang kita sama Ina tuh bukan ngeluh,
waduh ini kok kapan buat kitanya gitu loh. Tapi it's okay, I mean I'm happy to have this situation ya, kita mesti manage aja gitu. Yes, balancing kita mesti balance. Makanya kadang-kadang Matthew yang bilang, Dad, Mom, you have to go to Bali, you have to enjoy, you have to this dari versi mereka. Jadi dinamika ini yang menurut saya, kan orang tanya, Jeremy kenapa bisa awet begini ya, mungkin salah satunya adalah itu. Kalau saya nggak ada itu mungkin saya not like this, I don't know. Kan banyak faktor kan, banyak katalisator yang membuat kamu menjadi hari ini menjadi apa, salah satunya seperti itu. Tapi kalau saya masih banyak PR terhadap mereka, masih banyak homework yang apa namanya, yang kita orang timur ya, mungkin by the look kita seperti orang dari seberang, tapi by culture kita orang timur, kita menganggap bahwa family value itu penting, sangat penting. Jadi menurut saya kita harus mengantarkan mereka aja, ya belum selesai lah tugas saya. Ada kepikiran nggak anak-anak bisa ngikutin jejak kamu sebagai aktor, Both? Awalnya saya enggak juga, tapi apa namanya, saya selalu jadi gini, saya punya rumus gini, saya selalu ingin mengempower orang yang speednya lebih baik di tempat tertentu. Contohnya misalnya kayak jari kita nih, misalnya katakan mereka tuh speednya daripada dia harus super akademik atau apa, tiba-tiba memang dia di showbiz atau di performa tinggi, ya support. Yes, it's basically kemauan mereka sendiri. Yes, kemauan mereka sendiri. Jadi Valerie itu dari kecil dia udah art performing, Axel juga, dan mereka menikmatin suasana itu, dan menurut saya why not. Cuman pesan saya kepada mereka cuma satu, kalau mengerjakan sesuatu you have to do it all the way with your heart, ya. Karena bagi saya apapun yang kamu kerjakan, jika serius, misalnya orang dagang bakmi ya, kalau dia serius ya bisa jadi milioner. Yes, jual tahu bisa jadi milioner. Jual sepatu bisa jadi super hebat. Tapi kalau misalnya kamu nggak fokus dan kamu tidak cinta dan tidak passionate, itu akan setengah-setengah. Yes. Mengerjakan yang setengah-setengah akan menarik. Kalau menurut saya seperti itu. Yes, setuju. Pesan kesan Jeremy mungkin, atau mungkin tips aja, tips buat yang dengerin kita, how you maintain your career, how you become like this. Kalau maintain karir ya seperti saya bilang, saya orang yang karakternya mempercayai proses, bahwa tidak ada instant noodle. Saya lihat sekarang banyak sekali instant noodle. Instant itu menurut saya adalah istilah. Yes. Yang kalau mau ngetop, berbagai macam rumus cara yang dikerjakan untuk ngetop, memang ngetop. Tapi I believe itu tidak akan long lasting. Everlasting ya. Menurut saya, karena saya believe makanan yang enak, makanan rumah yang enak aja tuh butuh proses. Dipotong bawangnya, di itu. Jadi bukan yang pluk gitu loh. Itu satu. Yang kedua, your body is your temple. So you should look after your body. Jadi Tuhan kan memberikan kita kan tubuh. It's okay kadang-kadang kita mau have fun. Kita mungkin keluar dari alam kesadaran sedikit mungkin, tapi balikin lagi gitu loh, bahwa ya kita mesti menjaga apa yang dikasih sama Tuhan. Dan yang paling ketiga nih yang banyak orang lupa, tubuh kita dengan tubuh orang dan mental orang dengan destiny orang tuh beda. Jadi jangan ngikutin template orang. Apa yang terbaik buat kita itu yang kamu maksimalkan. Be yourself ya. Exactly. Karena menurut saya bilang kan anak saya, ya kalau kamu begadang sama teman-teman kamu, mungkin teman-teman kamu ada yang kuat, ada yang loyo, ada yang tepar, itu udah beda-beda desainnya. So you have to look after yourself to become a better person besoknya atau apanya gitu. Jadi jangan mengeneralisasi diri kita, karena tidak ada yang bisa digeneralisasi dalam hidup ini. Misalnya orang mengatakan, oh si ini ribet yang mana? Belajarlah menganalisa, mendengarkan dulu gitu. Jangan cepat merespon gitu kalau menurut saya. Dan yang paling penting adalah positive thinking. Yes, perfect. Apalagi dengan pandemi gini ya. Yes. Kita sekarang positive thinking aja. 3B Sanjay. Pertama kita harus bersyukur dulu. Betul. Karena ada orang yang kehidupannya mungkin lebih baik, ada juga yang nggak lebih baik. Kita harus bekerja itu artinya kita harus tetap bekerja dengan apa yang bisa kita lakukan. Makanya saya lihat banyak sekali orang yang bikin YouTube which is good, bahwa mereka ngelihat bahwa itu ada room of opportunity, ya terusin. Jangan. Yang ketiga adalah harus berdoa. Berdoa itu bukan berarti kita harus ke rumah ibadah habis itu kita mengekspresikan. Berdoa itu kan bisa dalam hati, bisa berbuat kebajikan, bisa berbuat akhlak yang baik, itu kan doa semuanya. Membantu orang. Atau ya banyak. Kalau definisi doa sama saya itu bukan doa yang berarti kita harus gitu, doa tuh banyak.
Terima kasih. Ini Sama-sama. hari banyak banget dapat pelajaran dan informasi dari Berbagi, Jeremy. berbagi. Ternyata he is amazing person, tidak seperti yang orang-orang bicarakan. Oh iya ya. Thank you. Kan kalau nggak ada podcast seperti ini, Orang nggak tahu. orang nggak tahu. Dan kalau satu hal, biasanya kalau pertanyaan versi infotainment kan very light. Yes. Ya, dan kita nggak bisa mengeksplor karena memang di situ bukan ruangan untuk mengeksplor. Betul. Thank you so much. Sama-sama. Jangan lupa comment, subscribe, and like. Hari ini podcast aku bersama Jeremy Thomas, the only one, the gorgeous one pastinya. Thank you so much, Jer. Sama-sama. Thank you. Oke. Foto.